warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari nih jalan-jalan sama suami sore hari. Apa kabar teman sahabat saudaraku semua? Mudah-mudahan sehat selalu jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan, melancarkan rezekinya, memiliki anak yang soleh dan solehah, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita mau cari susu Dawak Nur Khadijah. Nah, ini udah buka nih agen. Coba kita tanya sini, masih ada. Alhamdulillah, ini ada susunya. Ada yang beli susu? Yang putih ada nggak, Deng? Susu Milko? Milko putih ada. Tabe, Deng. Alhamdulillah sore buka, tadi pagi kita cari nggak ada, akhirnya ketemu. Dawak Nur Khadijah senang banget dibeliin susu. Kita lanjut nyari kabel ya guys. Jangan lupa selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Selalulah baca Al-Qur'anmu, bersedekah, keluarkanlah infak hartamu, karena harta yang kita miliki hanya titipan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada hak orang lain juga ya yang kita harus keluarkan. Dan jangan lupa tegakkanlah sholatmu, karena sholat tiang agama. Kita lanjut ke nggak nyari itu aja ke peniti. Pasar ini mulai udah pada buka tokonya ya guys. Kita masuk ke dalam cari peniti yang sangat besar. Suami nyari peniti, alhamdulillah ketemu penitinya. Ternyata nggak bisa diketengin. Nggak bisa diketengin. Berapa sih? Itu goceng. Nah, depan apa belakang? Depan apa belakang? Belakang ya. Tengah ya. Ya, lagi nggak enak banget. Kalau lebaran begini banyak yang jual mainan di jalanan. Dan mampir ke toko kabel-kabel. Dia mau turun juga. Toko kabel lengkap komplit sih. Saudara-saudara, sikaplah romantis kepada suamimu, pasanganmu. Buat suami, romantislah pada istri. Buat para istri, romantislah pada suaminya ya, karena keromantisan dalam rumah tangga itu adalah suatu ibadah juga. Kita lagi beli kabel, temenin Agus beli kabel. Berapa beli berapa meter? Semeter doang. Oh, semeter 4.000 ternyata guys. Di sini komplit alat-alatnya. Depan Alfa, Jalan Baru. Udah selesai guys. Ayo kita pulang. Susu udah ketemu, tinggal bakso anak. Bawa balon, terus Dawak Nur Khadijah. Kita beli ayam geprek aja. Ada kepala nggak Om? Ayo kita OTW pulang. Udah sayang.
kalau naik motor sama suami, pinggang suami kita pegang, jangan pegang besi motor, karena motor bukan suami kita. Itulah keromantisan dalam rumah tangga bersama suami. Buat para istri, peluklah suami karena udah halal, jangan mau kalah sama pelakor ya. Makanya kita harus romantis sama suami biar suami orang pelakor aja bisa mesra, nggak sah, nggak halal. Kalau kita sah dan halal di mata, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita udah mau sampai ke rumah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersih. Yuk, sandalnya taruh sini, Nak. Saya sudah di rumah ya, guys. Mau masak dulu, sudah 5:30. Mau goreng tempe yang tadi saya masak. Ini makanan kesederhanaan kami. Tadi masih ada ikan asin sama sayur bening. Jadi tempe digoreng begini dadakan. Baru enak. Kalau tempe gorengnya kita makan dingin nggak enak. Enaknya makan tempe tahu itu gini dadakan. Ya koyum sikirlah, sikir saya dari masjid saya, baca Al-Quran 1 juz dalam sehari ya, dan sikir surat Al-Fatihahnya tetap saya jalankan. Jadi bangun sholat subuh itu langsung zikir, habis sholat subuh zikir dulu subhanallah 33 kali, istighfarnya juga ya, istighfar dulu 33 kali, baru subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baru lanjut baca Al-Quran. Jadi kalau saya menargetkan, maklumlah sebagai ibu rumah tangga lebih sibuk sekali daripada menjadi wanita karir. Kalau saya dulu pernah bekerja, saya juga pernah bekerja dari gadis sampai saya kira-kira umur 22 ya. Saya habis menikah, saya berhenti kerja. Setelah itu punya anak pertama, saya masih belum bekerja. Setelah memiliki anak kedua baru saya bekerja lagi, membantu perekonomian keluarga. Jadi buat saya pribadi sih, menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaannya sangat berat ya, nggak ada istirahatnya. Pasti istirahatnya ya kalau dibantu sama suami, diringankan sama suami, itulah diringankan sama suami, dibantu bekerja seperti bantu nyuci piring, kadang juga dibantu nyuci pakaian suami. Karena maklum saya pernah operasi sesar anak keempat, jadi semenjak itu saya tenaganya agak, kalau bekerja berat pasti bekas sesaran bagian dalam itu sakit, nyeri. Bagi ibu-ibu yang pernah merasakan operasi melahirkan dengan secara sesar mungkin merasakan gimana sakit ya, nyerinya. Nah, pekerjaan rumah tangga itu memang sangat berat, jadi peran suami juga jangan egois. Suami harus membantu meringankan pekerjaan istri juga dengan membantu cuci piring atau membantu membilas pakaian atau menjemur ya. Itu sebagai keromantisan dalam rumah tangga juga. Istri itu butuh diperhatikan juga, bukan hanya diberikan
kecukupan ekonomi, tapi perhatian dan kasih sayang dari suami juga dibutuhkan ya. Begitu juga seorang istri kepada suami. Di saat suami lelah pulang kerja, ya disiapkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau suami saya orangnya tidak suka minum teh atau minum kopi, enggak, biasa aja air putih dia. Nah, ya kita siapkan aja apa kesukaan suami ya, gitu aja. Terus udah sehat, waktu istirahat di tempat tidur lah, kita sebagai seorang istri harus melayani suami ya, dengan cara berbicara, ngobrol-ngobrol, ya itulah sebagai meringankan beban pikiran suami juga yang rutinitasnya di luar banyak yang dia hadapi. Keromantisan dalam rumah tangga. Nah, buat peran seorang istri bila boncengan naik motor sama suami, ya peluk aja suami, jangan malu, orang mau ngatain apa bodoh amat, cuekin aja ya gitu. Yang penting kita udah halal ya, di mata hukum, mata negara kita halal. Masa mau kalah sama pelakor aja mau peluk suami orang di depan umum, masa kita istri yang sah nggak mau ya. Jadi buat pesan saya buat para istri, biar suami nggak kecantol dengan wanita yang lain. Nah, gimana caranya kita bisa menjadi peran istri lebih romantis lagi daripada wanita di luar sana, biar suami kita tidak tertarik dengan wanita lain. Mungkin wanita di luar sana lebih memperhatikan memperhatikan suami kita, bagaimana kita lebih memperhatikan lagi suami kita ya. Setelah kita memperhatikan suami kita, kita sudah romantis semua apa, tapi suami tetap ini, ya udah, berarti sampai disitulah rumah tangga kita. Itu untuk diri saya pribadi, saya menceritakan diri saya pribadi, saya sudah melakukan apa yang saya mampu lakukan sebagai sosok istri. Saya sudah melayani dengan baik, saya sudah memperhatikan semua kebutuhannya yang diinginkannya. Tapi kalau suami masih melirik wanita lain, berarti suami itu tidak baik buat kita. Mungkin ada pengganti laki-laki yang lain lebih baik yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu buat saya sebagai istri atau sebagai suami sudah melakukan hal yang terbaik, kewajiban yang terbaik dalam rumah tangga. Tapi pasangan kita tetap mencari pasangan yang lain, berarti kita ikhlaskan saja, kita redoin aja, kita berpikiran positif saja. Mungkin ada pengganti dari dia yang Allah pilihkan buat kita yang lebih baik dan lebih terbaik lagi, gitu aja. Jangan bikin resah, gundah gulana, bikin frustasi, stres, jangan ya. Itu pesan saya dalam berumah tangga. Kita balik lagi tempenya. Masjid sudah ngaji ya. Nah, buat para ibu rumah tangga, targetkanlah zikirnya, baca Al-Qurannya. Saya habis bangun sholat subuh langsung kita jadwalkan zikir kita, istighfar 100 kali yang saya dapat dari mursyid saya, 100 kali, fikulilam hatinya 300 kali, salawat umminya 100 kali, ya hayu ya qayyumnya 1000 kali. Itu bukan patokan ya, itu hanya angka itu ya, bukan patokan. Sebenarnya zikir kita itu
tidak ada patokannya. Zikir kita itu tidak ada batasnya. Buat bagi saya, cuman angka-angka itu sebagai pelatih aja, yang bagi umum, bagi awam melatih ya, melatih dengan angka-angka itu. Nah, zikir itu tidak ada batasnya buat saya. Nah, setelah itu seandainya habis sholat subuh kita masih mampu baca zikirnya, surah Al-Fatihah dulu 25 kali, baru istighfar 100 kali, lanjut saya baca Al-Quran. Itu target saya ya. Saya menargetkan diri saya, baru saya baca Al-Quran setengah juz dulu. Nah, udah itu saya baru mengerjakan pekerjaan rumah tangga, masak apa segala macam ya. Tapi akhir-akhir ini saya habis bulan puasa itu ya, saya dibantu sama suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyuci, karena sesar saya lagi ada masalah sakit. Jadi suami yang selalu nyuci sampai lebaran kelima ini, suami yang nyuci. Nah, saya alhamdulillah sangat bersyukur sekali mempunyai sosok suami yang mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyuci pakaian, karena nyuci pakaian itu juga sangat berat ya. Dan saya selalu mendoakan buat teman sahabat saudara saya yang di luar sana, para suami dan para istri, mudah-mudahan saling menghargai, menghormati, saling sayang, menyayangi, saling kerjasama ya dalam hal apapun dalam rumah tangga. Seorang istri yang wanita karir seperti saya dulu, wanita karir juga, pernah bekerja. Saya tidak pernah memperhitungkan hasil kerja suami apa hasil kerja saya. Itu selama saya bekerja, saya membutuhkan kebutuhan saya tidak pernah iya nak, kita angkat dulu. Tadi Dr. Khadijah mau nasi, dia lagi nggak enak badan juga, lagi hangat badannya. Jadi seorang istri kalau gajinya besar, jangan membanding-bandingkan gaji suami. Udah mungkin suami segitulah gajinya, jadi kita jalanin aja karena Allah Ta'ala, karena kita bekerja tanpa keredoan suami kita tidak bisa bekerja, karena kita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Jadi kalau kita pengen bekerja, kita minta izin dulu sama suami, diredoin nggak kita keluar bekerja, mencari kerja. Kalau saya bekerja karena memang dalam keadaan genting ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah pekerjaan suami cukup lah ya, terus apalagi dibantu sama anak saya yang pertama, jadi posisi saya gantian dengan anak saya yang pertama. Anak pertama saya yang bekerja lagi, saya yang tinggal di rumah, ngurus di rumah aja. Piringnya mangga nih. Udah waktu Khadijah mau makan. Sampai di sini dulu video konten dari saya. Ini sudah mau masukin maghrib. Apabila ada salah-salah kata, ucapan yang terlontar dari mulut saya karena kekurangan hanya milik saya, kebodohan hanya milik saya, kesempurnaan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman sahabat saudara, saya ucapkan terima kasih sudah subscribe, like, share video-video konten saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya selalu mendoakan Anda mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman sahabat saudara yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe channel YouTube Al Hidayah. Mudah-mudahan kita semua dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan saya bagi teman sahabat saudara yang belum memiliki sosok mursyid, bisa datang ke Pengendingan Cisayong, Tasikmalaya di Tarekat Idrisia, Masjid Al-Fatah. Di sana pusatnya. Kalau cabangnya